Selamat malam saudara. Saya Friska Clarissa, malam ini menggantikan Rosiana Silalahi. Revisi Undang-Undang TNI atas inisiatif DPR RI menuai kontroversi. Sejumlah pasal mendapat sorotan karena dinilai sejumlah kalangan sebagai bentuk kemunduran dan berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi. Kita akan bahas hal ini bersama Kepala Staf Kepresidenan yang juga Panglima TNI periode 2013 hingga 2015, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko. Selamat malam, ya, Pak Muldoko. Malam. Terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Ya. Bicara soal revisi Undang-Undang TNI ini, Pak, saat ini kan draft DIM-nya, daftar inventarisasi masalah, ada di tangan Menko Polhukam. Meskipun saat terakhir ditemui, Presiden Jokowi mengatakan tanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam, tapi sebenarnya publik ingin tahu lebih dalam. Bagaimana arahan Presiden Jokowi, sikap Presiden Jokowi terkait revisi Undang-Undang ini, dan bagaimana pula terkait dengan porsi pelibatan publik dalam pembahasannya? Ya, karena ini inisiatif DPR, ya kita sifatnya lebih memperkuat ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh DPR dalam revisi ini. Saya pikir fokusnya antara dua itu ya, yang pertama tentang perpanjangan masa pensiun dari 58 menjadi 60. Berikutnya yang kedua adalah jabatan-jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI. Sebenarnya jabatan sipil itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang 34 yang lalu ya. Hanya dalam perkembangannya ada beberapa jabatan yang secara existing itu sudah diduduki. Tetapi belum dimasukkan dalam undang-undang. Seperti BSSN, berikutnya ada BNPT dan juga Bakamla ya. Maka daripada nggak ada kepastian, ya itu sebaiknya nanti dimasukkan aja dalam undang-undang. Itu sebenarnya. Oke. Ya. Dan di situ porsinya publik dilibatkan juga dalam memberikan masukan revisi. Oh ya pastilah, gitu. Ini tradisi dari pembentukan undang-undang kan begitu. Bahkan kita di dalam mengakselerasi undang-undang PKS kemarin, saya sangat berterima kasih kepada seluruh unsur CSO ya. Begitu aktif kita konsinyering di hotel ya. Wah, mereka sangat aktif memberikan masukan-masukan. Ada hal-hal yang namanya itu substansi yang sangat-sangat bermakna di dalam mewarnai sebuah undang-undang. Itu kita datang dari masyarakat sipil gitu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, dalam proses ini masih ada kesempatan masyarakat untuk melihat dengan baik. Tapi sebenarnya apa sih yang diributkan? Coba apa yang diributkan? Ada beberapa poin Pak. Kita akan bahas satu persatu pasal-pasalnya. Makanya saya tanya langsung ke Pak Muldoko sebagai mantan Panglima TNI yang pasti paham betul. Nah, bicara soal ini Pak, sebagai mantan Panglima TNI, bagaimana Pak Muldoko melihat urgensi dari revisi Undang-Undang TNI? Saya pikir ini semakin memberikan kepastian gitu, ya, batasannya jelas. Berikutnya kalau TNI ditempatkan pada posisi yang mana yang jelas. Ya. Tuh. Nah, sekarang ada TNI sudah menduduki di situ, belum ada undang-undangnya, kan nggak jelas itu. Nah, kenapa nggak sekalian ada kesempatan direvisi, duduknya pasti jelas gitu, sehingga nggak menjadi perdebatan. Berikutnya tentang bisnis TNI, apa sih yang diributkan? Gitu. Oh, apa itu pasal 30 ada kalimat yang menyatakan TNI dilarang berbisnis, dihilangkan. Ya, kalau dihilangkan emang merubah substansi? Nggak ada yang berubah substansi. Pertanyaannya, di mana Bapak menjamin itu? Baca dengan baik. Itu definisi dari prajurit profesional. Prajurit profesional adalah prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi persenjataannya dengan baik. Berikutnya tidak melakukan politik praktis, tidak berbisnis. Berikutnya dijamin kesejahteraannya. Ini kan sudah lengkap itu definisi itu. Tetapi karena dulu mungkin yang membuat terlalu semangat, berlebihan semangatnya, tambah lagi lah di pasal 30. TNI dilarang
politik praktis, dilarang berbisnis, dilarang. Ini kan terlalu semangat dulu kan begitu kira-kira. Itulah gitu. Nah, kita sekarang itu dilihat kembali, berpikir aja yang jernih lah, jangan berpikir berlebihan. Karena TNI juga nggak berlebihan kok gitu. Nah, termasuk tadi yang soal pasal 39C yang larangan berbisnis, yang ada usulan agar pasal ini dicabut. Terakhir saat diwawancara media, Pak Muldoko bilang bahwa secara pribadi saya tidak setuju TNI boleh berbisnis. Nanti gimana urusan kerjaannya, TNI profesional, jangan bergeser dari itu, nggak ada lagi yang bergeser dari itu. Kalau dari statement Pak Muldoko yang terakhir itu, yang tidak boleh bisnisnya dalam konteks apa Pak Mul? Ya sebenarnya begini ya, definisi prajurit itu kan jelas tuh, ya. Berikutnya, kalau keluarganya, istrinya, anaknya mau berbisnis, ya jangan dibilangin dia itu prajurit dong. Kalau istrinya katanya Pak Kasat buka warung, maksudnya nggak boleh. Lah ya ada istrinya yang buka warung. Siapa yang larang kan nggak boleh dilarang, haknya orang kok ya, gitu. Tapi menurut saya begini ya, kalau dulu ya, persoalan profesionalisme adalah sebuah tekanan dari luar. Masyarakat Indonesia menekan TNI agar menjadi profesional, menghilangkan ini itu dan seterusnya, menghilangkan dui fungsi lah, menghilangkan bisnis, menghilangkan politik praktis dan seterusnya. Sekarang ini saya ingin menegaskan bahwa profesionalisme itu justru keinginan TNI. Jadikan kami menjadi prajurit profesional. Sesuai dengan definisi tadi, resikonya ya lengkapi persenjataannya dengan baik, latih mereka dengan baik dengan anggaran yang cukup. Berikutnya sekolahnya juga dibenahin dengan baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah tingkatkan kesejahteraannya. Ya. Gak usah masyarakat teriak-teriak prajuritnya sudah sejahtera, ngapain sih harus ngojek? Ya. Tapi kenyataannya sekarang kan masih ada prajurit yang ngojek. Ya. Pertanyaannya kenapa itu? Mereka melakukan itu. Bisa dibayangkan, prajurit-prajurit yang berdinas di administrasi, kecuali di satuan tempur nih ya, kok di batalion, brigade, dia sudah punya rumah. Rumahnya ada listriknya, ada airnya, ya, dan dia nggak bayar. Tetapi begitu dia berdinas di Mabes TNI, berdinas di Angkatan Darat, di markas besar itu, orang-orang administrasi, nggak punya rumah dia, nggak punya jatah rumah, maka dia harus kos. Risikonya kos itu, nyewa rumah itu, bayar tiap bulan. Berikutnya harus bayar listrik, bayar air, berikutnya harus transportasi. Apa yang terjadi? Karena negara memang belum bisa menyiapkan itu. Ya mereka akhirnya mencari pekerjaan di luar jam kerja. Ya. Yang salah siapa? Prajuritnya kah? Apakah negara yang salah? Itu yang harus dipikirkan oleh semua dari kita.